Dejavu ya kalau gue tanya. Darlin back. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farel? Anjir, gue kok ngerasa sama kayak Farel. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kayak gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Ya, jadi beberapa hari ini kagak upload ya karena si aneh ya lagi pusing gitu, lagi sakit kepala, mata sakit juga ngelihat layar terus. Akhirnya ya memutuskan liburan sedikit lah ya. Ya kita langsung aja mulai nge-reaction si Farel ya. Farel lagi masih flashback sih sama si Ono, si Darlin ya. Nah, jadi dia Darlin akhirnya di podcast Dr. Richard. Mari kita tonton bareng-bareng dan gue komentarin persamaan antara Farel dan perbedaan antara Farel dan Darlin ya. Oke, kita coba lihat apa sih perbedaan Darlin dengan Farel ya. Pasti kalian penasaran ya. Oke, kita coba nonton aja, langsung aja kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys langsung diklik tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini videonya yang pertama ya. Kita langsung masuk ke menit 7 ya guys. Lebih penting, sekolah kamu atau TikTok kamu? Ya sekolah dong, karena sekolah itu kan tujuan utama. Yakin? Iya yakin. Tujuan utama untuk. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih penting, sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengen jadi apa? Darlin tuh pengen jadi Dejavu ya kalau gue tanya. Darlin back. Oke, jadi Farel sempat ditanya kayak gitu ya. Ya dejavu banget sih itu ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Lebih ke artis. Wah, mau jadi artis, ngapain mau jadi artis? Arsitek. Jadi chef, jadi chef. Pengen punya perusahaan kayak gitu. Pengen punya perusahaan, pengen jadi chef. Makanan terus sama fashion. Sukanya masak ya? Iya. Oke. Lebih penting sekolah? Iya, karena daripada TikTok kamu? Iya benar. Kalau misalnya aku sekolahin kamu sekolah jadi chef, Oke. kamu mau nggak? Ini nanya doang ya. Kayak aku nanya doang ya. Iya, Kamu mau jadi nggak? chef. Aku tanya. Sebenarnya kayak gini dok. Darlin itu nggak pernah menolak bantuan dari orang lain, Di sini posisi Darlin tangan ketakutan dari ya? orang lain, apapun itu pemberiannya. Darlin selalu menerima apa yang dikasih Darlin orang ketakutan, lain. guys. Gitu. Aku pengen tahu pandangan kamu, Darlin. Iya. Karena aku pernah salah pilih orang. Jadi aku pernah pengen lebih dalam, pengen tahu cara pandang kamu. Oke, sekali lagi aku tanya. Kalau misalnya nih, saya sekolahin kamu chef. Karena kamu pengen jadi chef kan? Iya. Aku sekolahin chef untuk sekolah jadi chef terkenal. Dan aku akan kasih link kamu untuk ke sana. Kamu mau atau enggak? Seperti yang jawaban Darlin awal, Darlin tidak pernah menolak. Pasti pengen. Iya, pasti Kalau pengen. saya bilang, oke, kamu silakan sekolah TikTok, kamu kasih saya tahan. Bersedia nggak kamu? Bersedia. Oke. Cuma Darlin tuh yang penting nggak merubah apa yang sudah ada yang di diri Darlin. Oke. Karena Darlin yang sekarang itu berkat Darlin yang dulu, berkat Darlin yang jualan, terus berkat Darlin sekolah di Manfaat. Nah, Darlin juga pengen tetap sekolahnya di Manfaat. Jadi di sini posisinya Darlin beda ya. Jadi dia emang berhati-hati banget. Mungkin dia ngikutin kasus Farel ya. Dia kayaknya berhati-hati banget dan cukup panik juga karena takut salah ngomong. Biasalah kalau seumuran Darlin ya, dengan kasusnya Farel yang viral sekarang, karena sama-sama satu SMA ya, Farel, Darlin, satu-satu anak SMA ya. Kesamaannya itu guys ya. Cuma bedanya kan kalau Darlin emang kalau kita lihat dari konten-konten dia bukan yang ngemis ya. Bukan ngemis sih, menjual kesedihan gitu. Kalau Darlin ini dia lebih fokus ke jualan kue. Ya udah, dia buat TikTok ya buat hiburan dia sendiri gitu, buat share-share ke orang-orang. Beda dengan Farel yang curhat ya, kontennya curhat ya. Itu bukan jual kesedihan guys, curhat. Banyak yang kena hatinya, termasuk gue. Ya gitu ya. Dan ya kalau kita lihat bener dia tuh cukup hati-hati banget dan rada takut juga. Dan wow, ternyata dugaan gue bener ya. Kalau di konten kemarin gue nge-reaction Darlin. Kalau Darlin emang pengen cita-citanya pengen jadi
chef ya. Sedangkan Dokter Richard emang nyari adik angkat yang seprofesi. Kalau gue lihat sih dari Dokter Richard yang seprofesi, yang dimana nanti next bakal bisa ngurus perusahaan-perusahaannya ya, yang bakal jadi intinya orang keterpercayaan Dokter Richard the next-nya. Oke, dari komen dari netizen ya. Tapi emang Darlene udah ada jiwa pengusahanya. Darlene buat TikTok juga isinya nggak jual cerita, jual jajan aja. Gue jadi flashback juga kan, nggak jual cerita. Ya benar ya. Betul. Apalagi nih komen yang view-nya trending lagi. Dokter nyecer terus, takut kebobolan 2 kali. Padahal Darlene belum selesai ngomong, berasa ditekan gitu. Oh ternyata gak gue aja ya. Ternyata bener ya. Bener juga ada yang mikir kayak gue. Kayak akhirnya Darlene kayak takut salah ngomong juga. Ya tapi Dr. Richard tentu aja dia kan udah tahu nih gerak-gerik the next. Ya dari pengalaman Farel lah ya. Oke, next. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farel? Nah ini dia. Darlene, kamu ngikutin kan ceritanya kan? iya ngikutin. FYP di mana-mana kan. Oke. Menurut kamu kita bedah deh. Kenapa orang nggak suka dengan dia? Maaf ya sebelumnya kalau misalkan Darlene salah ucap ya. Karena Jadi Darlene emang dari awal podcast kita lihat tadi di menit ke-7 ya, dia emang agak ragu-ragu ya, karena dia ngikutin kasus Farel yang dimana kontennya dihujat semua sekarang ya. takut menyinggung salah satu pihak. Oke. Menurut Darlene, yang salah dari Farel itu dan membuat orang lain kecewa karena Farel itu tidak memikirkan kedepannya itu seperti apa, dia mampu atau tidak. Nah, jadi Farel itu sepertinya berbicara sebelum memikirkan. Jadi asal bicara, nah asal membuat keputusan yang dia itu belum tentu bisa seperti itu. Dan akhirnya kan Farel sendiri merasa kurang mampu nih sekolah di situ, merasa terbebani. Nah, yang jadi korban kan diri sendiri seperti itu. Oke, itu menurut Darlene ya kayak gitu ya. Terlalu berbelit-belit ya guys. Oke, apa nih kata Dr. Richard? Kalau saya sebenarnya saya nggak ngelihatnya seperti itu sih. Yang jadi permasalahan itu kalau dia nggak mampu, menurutku nggak ada masalah. Kenapa sih dia sampai ditegur oleh semua orang lah, aku bilang. Kenapa? Karena yang selama ini yang diandalin dia adalah ketulusan hati dia. Bener, kontennya. Kenapa sih orang tuh follow dia? Kenapa orang ngikutin dia? Kenapa orang tuh bersedih dengan dia? Karena orang selama ini adalah melihat ketulusan hati dia. Bener. Seperti orang melihat juga ketulusan hati kamu, kepolosan kamu, kejujuran kamu. Saya pernah bicara dengan Farel. Karena ketulusan hati dia, saya memilih dia. Karena ketulusan hati kamu, orang nonton kamu, orang percaya, orang sayang dengan kamu secara online. Tapi kalau kamu kehilangan itu, jadi Darlene ini kontennya kayak dia buat konten dimana ini hal yang jarang banget dilakukan semua orang ya. Termasuk gua bangun di jam 1 malam buat masak donat, buat kue untuk dijualan di pagi harinya. Ya ini jadi banyak banget orang yang tertarik dan hatinya tersentuh lah ngeliat Darlene ya, kayak termotivasi. Tapi kalau misalnya konten kebaikan kayak gini ngelakuin sedikit kesalahan, ya sama bakal terkena hujat. Jadi ya hampir sama sih dengan Farel ya, hampir sama. Cuma ya bedanya jenis kontennya. Orang juga akan pergi dari kamu. Iya benar. Takut gak kamu mereka pergi dari kamu? Sebenarnya yang Darlene takutin itu bukan mereka pergi dari Darlene. Yang Darlene takutkan mereka itu ada kecewa sama Darlene. Banyak orang yang kecewa sama Darlene. Dan yang Darlene takutin itu seperti itu, perasaan kecewa orang lain ke Darlene. Ya nggak apa-apa mereka mau pergi mau enggak, nggak apa-apa. Yang penting Darlene nggak ada masalah sama orang lain gitu. Kecewa karena kamu berbohong. Ada kesalahan yang mereka itu yang nggak cocok di hati mereka. Itu takutnya seperti itu. Dr. Richard ketawa ya, sama gue juga ketawa ya. Karena jawaban dari si Darlene ini kayak takut-takut dia guys ngejawabnya. Kayak gue ngeliatnya bukan dia sih, kayak emang ini karena pendapat gue ya, yang gue rasain gue nonton kayak gitu ya. Oke,
Dia rada takut-takut ya. Oke, coba gue pengen lihat dari komen-komen kalian juga di konten video ini ya. Anjir, gue kok ngerasa sama kayak Farel. Aduh. Ya semoga enggak lah ya, karena gue lihat dari jenis kontennya aja udah beda ya. Dia konten bahkan si Derlin ini udah banyak banget yang ngundang-ngundang dia ya, kayak Raffi Ahmad segala macem kan udah ngundang dia ya, para artis juga udah masuk TV, jadi menurut gua agak beda ya. Iya. Jualan apa? Jualannya itu banyak, ada beberapa menu, ada berapa ya? Ada 6 menu. Awalnya itu jualan basreng, terus bakpao, donat, otak-otak, terus cendil, sama satu lagi kordog. Oke, siapa yang buat? Derlin sendiri. Kamu yang buat? Iya. Kamu pintar masak? Iya, pinter gak pinter sih, masih banyak yang nggak bisa juga. Bisa. Belajar di mana? Diajar orang tua atau kayak gimana? Belajarnya itu otodidak dari YouTube separuh dan yang ini gue kebanyakan sih dari YouTube. Tersanjung. Terus yang nggak tahu itu dari mamah gitu, nanya-nanya. Oh oke. Kamu nggak malu jualan? Bener. Enggak, karena udah terbiasa juga sejak kelas 3 SD itu udah berjualan. Kenapa harus berjualan? Kayak pemikiran Dan kayak seru aja gitu kalau jualan, karena Darlin tuh bisa dapat uang tambahan. Otaknya emang udah bisnismen. Setidaknya Darlin bisa meringankan beban orang tua dari segi kebutuhan Darlin sehari-hari seperti jajan, makan kayak gitu. Oke, kamu sudah terbiasa berarti dari kecil jualan untuk bantu-bantu. Jualan di sekolah. Iya. Ya, jadi Derlin jualan makanan semua itu dia buat sendiri. Ya, gue nontonnya cukup what the hell, bangun di jam 1 malam ya, umuran anak SMA. Karena kan orang tuanya pergi ya dari mana? Dari harus kerja intinya ya, pergi, jadi ninggalin rumah, dan ya Derlin tinggal sendirian di rumah itu jam 1 malam boro-boro ya. Gue keluar ke kamar mandi aja takut guys jam 1 malam, tapi si Derlin bahkan ada di mana konten dia mati lampu dia tetap masak. Itu gue sampai nangis sih. Gue pernah gue nge-reaction, kalian bisa klik aja di profil gue sampai nangis sih ngeliat itu, mati lampu dia tetap masak guys. Ya gue lebih salut sama Derlin ini ya. Oke, jadi itu adalah video yang FYP dan tanggapan Derlin tentang Farel ya guys. Ya kalau kalian pengen nonton fullnya, kalian bisa cek aja langsung ke YouTube-nya Dr. Richard. Kalian tinggal klik aja Dr. Richard, dan kesimpulannya di sini ya, semoga Derlin dapat lah ya. Kayaknya sih dapat ya, dibantu. Semoga dibantu ya buat ngejar mimpinya, karena cita dia bukan menjadi seorang dokter yang ataupun menjadi arsitek ataupun artis TikTok, bukan. Ya, dia lebih basicnya ke jualan ya. Kelihatan banget dari jenis kontennya. Kontennya bukan tentang joget-joget ya. Canda joget-joget ya, bercanda guys. Ya mungkin video kali ini aja. Kalau misalnya gue ada salah kata ya mohon dimaafkan guys. Gue di sini Fadli, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.